Selamat siang bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Ibrani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kal imperatif, kohortatif, dan jusif. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan kal infinitif dan awalan tanya. Dan kemudian kita akan membahas soal sedikit tentang nipal dan kata kerja lainnya. Sehingga hari ini kita akan membahas ada beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Ibrani, sehingga nanti kita akan bisa semakin memahami bahasa Ibrani dengan baik. Tentu tidak semua pelajaran bahasa Ibrani kita selesaikan pada semester ini karena keterbatasan waktu. Baik, kita akan segera memulai pelajaran kita hari ini. Kami mintalah kepada komite untuk memilih salah seorang dari kita untuk membuka pertemuan kita dengan doa. Silakan. Atau siapa yang mau berdoa? Karena Dewinta juga belum masuk. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan proses pembelajaran mengajar kami. Kiranya Engkau senantiasa yang memberkati kami Tuhan Yesus. Berkati yang mengajar kami, berikan kebijaksanaan dan kesehatan agar bisa mengajar kami dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan kami para mahasiswa. Kiranya Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan, kebijaksanaan agar kami bisa menerima semua ajaran Bapak dosen kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau yang menghapuskan segala dosa pelanggaran kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih. Ada yang permisi tidak hadir karena sakit, yaitu Sania Indriani Tarigan, karena dia sedang sakit ya. Semoga dia semakin pulih karena ini sudah masuk pada minggu ujian akhir nasional, ujian akhir semester. Tentu ada banyak hal yang akan dipersiapkan oleh kita dalam menyelesaikan perkuliahan kita. Secara khusus kita nanti dalam beberapa mata kuliah ke depan, ada bahasa Ibrani, ada karya penulisan ilmiah, ada PB, ada PAK, itu yang harus kita menghadapi ujian akhir semester dari saya ya. Jadi semoga dijaga kesehatan, kemudian diselesaikan tugas-tugas dengan baik. Nah, minggu depan kita akan masuk pada ujian ya. Kita akan masuk pada ujian, diulang-ulang lagi materi kita mulai dari pertengahan semester sampai pada hari ini. Diulang-ulang sehingga kita nanti bisa menjawab pertanyaan. Secara khusus untuk konjugasi ya. Konjugasi itu diulang-ulang karena itu akan menjadi ujian kita, bahan ujian kita nantinya pada ujian akhir semester, konjugasi. Nah, walaupun ada beberapa definisi-definisi yang harus dibahas dan arti dari kata-kata itu dibahas ya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas beberapa topik untuk menghabiskan mata kuliah kita ya, silabus kita, supaya kita bisa memasuki ujian semester minggu depan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan
beberapa pemahaman yang masih berkaitan dengan soal kata kerja ya, soal kata kerja apa namanya kal ya, kal Ibrani. Kita sudah belajar kal perfect, kemudian kal imperfect, kal partisip, kemudian sekarang kita akan belajar kal imperatif, kohortatif dan jusif. Lalu nanti kita akan belajar kal infinitif dan awalan tanya. Itu nanti akan kita pelajari. Baru nanti setelah itu kita akan menyinggung soal pangkal kata kerja yang berkaitan dengan nipal, piel, pual, hipil, hofal, hitpael. Nah, walau saya sadari itu tidak bagian dari kita lagi, karena biasanya itu adalah bagian dari bahasa Ibrani lanjutan untuk digunakan dalam rangka ilmu tafsir. Tentu sebagai pendidikan agama Kristen tidak sampai ke sana kita membahas. Tetapi saya akan jelaskan sedikit secara yang pandang nanti soal kata kerja itu supaya kita tahu saja. Itu bukan materi yang harus kita selesaikan, kita pahami secara mendalam, karena itu bagian pendalaman bahasa Ibrani. Biasanya itu nanti masuk bahasa Ibrani 2 kalau dalam mata program studi teologi. Tapi untuk program studi pendidikan agama Kristen kita tidak begitu mendalam membahas itu. Nah, kita mulai saja dari bagian yang pertama, yaitu dari kal imperatif. Nah, kal imperatif ini sebenarnya ini adalah sebuah kata perintah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kata perintah dalam bahasa Indonesia, misalnya ambillah, pergilah, atau marilah, nah, itu kan kata perintah. Tapi dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan imperatif. Kal imperatif. Jadi dia menyuruh. Biasanya dalam bahasa Ibrani yang disuruh itu adalah orang kedua atau orang ketiga, baik tunggal maupun jamak. Itu yang disuruh. Pergilah, berarti pergi bisa orang kedua tunggal, baik maskulin, feminim, atau bisa orang ketiga tunggal, orang kedua dan tiga jamak. Pergilah, nah bisa orang jamak, kan? Kalian perempuan atau kalian laki-laki, pergilah. Nah, itu kal imperatif. Nah, makanya biasanya dalam bahasa Ibrani menggunakan suatu bentuk kata kerja khusus menyatakan perintah. Jadi perintah. Itulah disebut dengan kal imperatif. Nah, jadi bentuk perintah tersebut disebut dengan imperatif. Nah, jadi bentuk kal imperatif dari kata katal ya, jadi kata katal, maka nanti dia menjadi ketol, kiteli, kitelu, dan kitolna. Ini imperatif. Ketol, kamu mati. Kiteli, kamu mati, itu perempuan. Tadi kalau ketol, kamu mati laki-laki. Kiteli, kamu mati perempuan. Kalau kitelu, kalian mati maskulin. Kalau kitolna, kalian mati, itu feminin. Ini hanya untuk orang kedua tunggal maskulin feminin dan orang kedua jamak maskulin. Nah, itu kata imperatif itu hanya digunakan bagi orang kedua tunggal feminin maskulin dan orang kedua jamak feminin maskulin. Itulah kata imperatif. Jadi kalau kalian temukan nanti bahasa Ibrani dalam bentuk imperatif, itu sudah dipastikan dia pasti orang kedua.
Nah, orang kedua itu bisa tunggal jamak dan orang kedua maskulin feminin. Nah, bentuk perintahannya terdapat dalam orang kedua maskulin dan feminin. Nah, ini ya, disebutkan di sini ya. Baik tunggal jamak, karena perintah biasanya diucapkan kepada orang kedua. Nah, contoh ini. She'mor et yom ha sabat. Peliharalah sabat itu. She'mor et yom ha sabat. Peliharalah sabat itu. Jadi peliharalah ini kan berarti she'mor. Siapa itu she'mor? Nah, ini ingat. Nih. Ketol berarti orang kedua tunggal maskulin. Berarti dia itu laki-laki yang memelihara. Ini kepada orang kedua tunggal. She'mor, kamu peliharalah, kan gitu ya, kepada laki-laki tunggal. Nah, dalam bahasa Ibrani perintah juga dapat diperkuat atau dipertegas dengan menambahkan akhiran ah, kamat ha, pada bentuk imperatif orang kedua maskulin. Jadi untuk orang kedua maskulin, ini kan orang kedua maskulin, ini ditambah kata kamatsa. Dalam bahasa Indonesia dengan menambah kata lah, itu lah itu. Jadi kalau ditambahkan kamatsa, berarti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lah. Kalau misalnya contoh, kalau she'mor itu pelihara. Artinya dia orang kedua tunggal memelihara. Tapi kalau dikatakan sa'mera berarti peliharalah. Itu disampaikan kepada orang kedua tunggal maskulin. Sa'mera. Itu berarti kepada orang kedua tunggal. Itu namanya kal infinitif. Sa'mera. Atau kata she'mor, ini shema, kalau dikatakan shema berarti dengar, lalu kita akan membuat menjadi kal imperatifnya menjadi samea. Dengarlah. Samea. Itulah kalau kal imperatif dari kata kerja katal. Jadi katal, jadi kalau dia menjadi imperatif untuk orang kedua tunggal maskulin, ditambah kamatha menjadi katala. Katala berarti matilah kau, kan gitu ya. Itu makatalah, matilah kau. Jadi katalah, ada kata lah kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Katalah. Lah, ada kata lah ya. Itu untuk imperatif. Jadi imperatif itu perintah untuk orang kedua tunggal jamak maskulin feminin. Jadi bukan untuk orang pertama. Tapi orang kedua tunggal dan jamak. Ya. Nah, kemudian ada perintah larangan yang negatif. Nah, dalam bahasa Ibrani, imperatif itu kan hanya untuk orang perintah positif. Kalau imperatif itu. Jadi hanya untuk bentuk yang positif. Kalau imperatif. Bukan untuk perintah yang negatif atau larangan. Nah, dalam bahasa Ibrani untuk kalimat larangan menggunakan kata lo atau kata al. Apa beda kata lo dan al? Kalau kata lo itu perintah larangan yang permanen. Jadi jangan mencuri, itu permanen. Jadi tidak boleh sementara.
tetapi dia permanen. Siapapun orangnya, jangan mencuri. Tapi kalau al, ini hanya sementara. Bisa tidak. Misalnya saya mengutus kamu ke pertemuan besok. Hari ini diutus, besok tidak. Atau saya melarang kamu pergi ke hari ini ke pasar. Hari ini dilarang, besok tidak tentu. Jadi dia namanya al. Dilarang hanya untuk terbatas waktunya. Tapi kalau lo, itu dilarang permanen. Entah dimanapun dilarang. Dilarang membunuh. Nah, itu. Makanya contoh ini. Lo tidak sah. Lo tidak sah. Jangan membunuh. Jadi lo tidak sah. Jangan membunuh. Atau lo tiniah. Lo tiniah. Jangan berzina. Itu larangan tetap. Tapi kalau ini altis lehu mal akim el pareo, ya, pareo. Jangan mengutus orang kepada Fir'aun. Jadi hari ini dia tidak boleh mengutus orang kepada Fir'aun, besok bisa. Tapi kalau jangan berzina, jangan membunuh, ya kawan saja tidak boleh membunuh dan berzina. Nah itu artinya bedanya penggunaan kata larangan lo dan kata larangan al. Nah itu untuk larangan negatif ya. Jadi kal imperatif dengan perintah negatif dan larangan. Itu tadi yang kita bahas. Dan yang berikutnya ialah kohortatif. Nah, kohortatif adalah perintah halus bagi orang pertama. Jadi ada perintah halus. Dalam bahasa Ibrani, akhiran kamat ha ditambahkan pada bentuk imperfect orang pertama tunggal dan jamak untuk mengajak orang berbuat sesuatu. Jadi ditambahkan tadi pada kalimat imperatif itu kamat ha, maka dia itu lebih sopan ya, lebih halus. Nah, misalnya ini, esmur, saya akan memelihara. Jadi secara kohortatif kita bisa katakan esmura. Ini kan ada kamat fatanya. Esmura. Ismera ya, ismera. Biarlah saya memelihara. Nah kata ini, nismur, kita akan memelihara. Ini nismera, marilah kita memelihara. Jadi dia tidak perintah pada dirinya sendiri, tapi perintah kepada kita. Itu kohortatif. Jadi memerintah secara halus kepada orang pertama. Kita itu tadi di sini jamak. Marilah kita memelihara. Nismera itu arti kita banyak. Nah inilah kohortatif. Nah kemudian kata jusif. Ini apa kata jusif? Nah jika kita ingin memerintah orang ketiga melaksanakan sesuatu, maka bahasa Ibrani mengatakan biarlah dia atau biarlah mereka membuat sesuatu. Nah dalam bahasa linguistik permohonan ini disebut dengan jusif. Berarti dalam bahasa Ibrani jusif dibentuk dari kata imperfect orang ketiga, tetapi karena bentuknya tetap sama dengan bentuk imperfect dari kata-kata kerja kuat, maka kontekslah yang akan menentukan apakah kata kerja imperfect orang ketiga tersebut
adalah jusif, biarlah, atau imperfect, biasa, dia akan. Dan kata kerja lemah bentuk jusif akan menggunakan bentuk paling singkat yang bisa berbeda dengan dari bentuk imperfect. Nah, contoh ini, Yispot ha melech, raja itu yang menghakimi, ini imperfect. Atau biarlah raja itu menghakimi, jusif. Yispot ha melech, akan bisa diterjemahkan berbeda. Nah, jadi makanya dia tergantung konteks, penerjemahannya tergantung konteks. Apakah dia biarlah raja itu menghakimi atau biarlah raja itu akan menghakimi, imperfect. Tapi biasanya yang mau kita lihat di sini bukan imperfectnya, tapi adalah jusifnya. Biarlah raja itu menghakimi. Nah, ini yang kita lihat. Itulah yang disebut dengan jusif. Yaitu kita memerintahkan orang ketiga melaksanakan sesuatu. Dipakailah jusif. Kalau untuk memerintah orang kedua tadi pakai imperatif. Kalau untuk memakai larangan yang permanen lo, untuk larangan yang sementara al. Dan untuk memerintah orang ketiga secara baik dan halus, gunakanlah atau jusif, ya, jusif. Nah, itu jadi kohortatif, larangan, lo dan al tadi, baru masuk kita kepada kohort jusif. Nah, inilah kalimat dalam bahasa Ibrani di bagian kal, ya, di bagian kal secara keseluruhan. Nah, jadi supaya kita bisa melihat secara sederhananya pemikiran bahasa Yunani ini, bentar ya. Kalian harus lihat nanti daftar isi buku yang saya bahas sama kalian di PDF itu kan. Nah, ini. Kita sudah mempelajari kemarin kan kal perfect, kal imperfect, kal participe, dan akhiran kal imperatif jusif. Sekarang yang kita pelajari artinya bagian dari kal itu banyak sekali. Dan kita tidak akan membahas ini secara seluruhnya lagi nanti ini. Kal wow konsekutif dan wow disjungtif ini tidak akan kita bahas karena ini sudah materi pendalaman. Lalu kita akan sedikit nanti membahas tentang kal infinitif dan awalan tanya. Setelah kohortatif, imperatif, kohortatif dan jusif kita bahas. Baru nanti kita akan melihat sekilas pandang ini bagian yang keempat, pangkal kata kerja Ibrani atau kata kerja kuat. Mulai dari nipal, piel, pual, hivil, hoval, hitpael. Nah, ini tapi tidak akan kita bahas ini secara mendalam karena ini bukan bagian kita. Tapi supaya ada gambaran umum bagi kita tentang bahasa Ibrani ini. Nah, ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira soal kohortatif, jusif dan imperatif. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Jadi imperatif itu saya ulangi lagi, imperatif itu untuk memerintah orang kedua tunggal dan jamak, feminim dan maskulin. Itu baru kalau dia larangan yang menetap itu lo, larangan yang sementara dia al. Itu ya. Baru kalau dia kohortatif itu berarti memerintah orang pertama halus, orang pertama itu bisa tunggal, bisa jamak,
secara halus. Lalu yang berikutnya tadi adalah jusif, ialah memerintah orang ketiga melaksanakan sesuatu untuk mengatakan biarlah atau biarlah mereka. Biasanya ini dalam rangka pendamaian ini. Supaya jangan terjadi bentrok, ya biarlah mereka begitu, kita biarlah begitu, kira-kira begitu ya. Itu namanya jusif nanti, memerintah orang ketiga. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut dulu. Sebentar. Kita lanjut ke dia, nanti kalian bacalah di buku itu apa namanya kosakata ya, kebenaran emet ya, baru al itu adjektif tidak bukan, atau pat itu peraturan keadilan, ini fanim muka, baru sedek kebenaran, radak mengejar, sabat hari sabat, sofat menghakimi atau safat menghakimi, itu kosakata. Nah, kal infinitif dan kalimat tanya. Nanti kalau kita bahas kal infinitif ini, banyak sekali yang akan kalian mengerti, tapi saya tidak akan bahas secara mendalam ini karena tidak begitu menolong bagi kalian. Karena saya katakan tadi ini pendalaman nanti kalau biasanya bahasa Ibrani 2, pendalaman tentang bahasa Ibrani baru kita pelajari. Kalau untuk bahasa Ibrani secara menyeluruh ini jarang dipelajari karena ini sangat mendalam nanti, ribet. Tapi saya akan ajarkan beberapa pengertian supaya kalian tahu. Misalnya infinitif adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dan kata kerja. Jadi dia berfungsi sebagai kata benda, sebagai kata kerja. Ini tuh namanya infinitif. Infinite atau tanpa batas. Jadi dia kata infinite tanpa batas. Jadi bisa dia kata kerja sekaligus juga bisa dia kata benda. Nah, inilah dalam bahasa Ibrani ini, makanya kita kadang-kadang menerjemahkannya apakah ini kata benda, apa ini kata kerja, ya kita harus hati-hati. Ya. Nah, mengapa dia infinite? Karena tanpa batas, tidak terbatas, yaitu tidak memakai awalan dan akhiran yang menentukan waktu, persona, jenis, dan jumlah. Tetapi infinitif konstruk bisa memakai akhiran ganti sebagai subjek atau objek. Nanti mereka buat akhiran ya. Dalam bahasa Ibrani ada dua bentuk infinitif dengan fungsinya masing-masing, yaitu infinitif formal dan infinitif konstruk. Nah, ini yang ada dalam bahasa Ibrani. Absolut dan konstruk atau konstruk ya. Yang absolut itu apa? Yang bentuk. Infinitif absolut bentuk, mempunyai satu bentuk saja, tidak ada dua. Makanya nanti akan disebut dengan ada akar kata atau akar kata bendanya, kata induknya. Dengan holem, wow, dengan holem dan wow ya, holem ini dan wow. Sebelum konsonan yang ketiga. Misalnya kalau kata katal, kalau dia menjadi kal infinitif, menjadi katol. Jadi sebelum suku kata ketiga ini kan, sebelum kata lam, ya ada holem, maka dia katol, membunuh orang ketiga. Semut,
Safot mengadili. Dari kata safat tadi kan. Sakmur memelihara. Dan naton memberi. Natan memberi, naton. Gitu. Itu bentuk kalau absolut. Nah, saya tidak akan bahas ini semuanya karena nanti tidak begitu berguna bagi kita. Saya hanya bahas soal kata tanya. Ini kata tanya. Nah, dalam bahasa Ibrani, bertanya itu selalu dikatakan dengan huruf H. Nah, jadi kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, H ini, kah. Itu apakah, kemanakah, bagaimanakah, kah. Jadi H itu kah. Jadi itu dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya, semarta. Ini kan tanpa awalan tanya. Semarta. Tapi kalau ditambahi hak samarta, ini kan hak samarta, ini menjadi kalimat tanya. Kalau hanya samarta, tanpa awalan tanya, tanpa awalan ha, artinya kalau samarta, kamu telah memelihara. Tapi kalau dibuat ha samarta, artinya apakah kamu telah memelihara? Apakah kamu telah memelihara? Jadi dia orang ketiga tunggal, dia bertanya. Atau ini, yes, itu ada. Kalau yes, berarti apakah ada? Yes. Apakah ada? Jadi fungsi selalu adalah kalimat tanya dalam bahasa Ibrani ini. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya kados, apakah dia kudus? Nah, beresit, apakah dia yang memulai, yang melahirkan gitu ya. Nah itu, jadi ada kalanya awalan tanya mengalami perubahan vokal, bisa sewa bisu awalan tanya adalah sebelum huruf tenggorokan awalan tanyanya adalah kecuali dengan vokal games. Kalau vokal games awalan tanya menjadi he. Kalau vokalnya kamis ya. Kalau kamis awalan katanya dia menjadi he. Nah, itulah tanya, kalimat tanya dalam bahasa Ibrani. Supaya kalian tahu nanti itu adalah sebuah kata tanya dalam bahasa Ibrani. Oke. Sampai di sini dulu, ada kira-kira pertanyaan? Oh, ini ada di chat. Apa ini? Sama. Pak, apa ini? Susan apa ini? Sama. Ada sesuatu yang mau bertanya? Apa artinya itu? Gambar itu. Sama katanya. Bukan bertanya ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya soal tanda tanya ini? Jadi kalau ada dalam saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mau nanya kabar gimana, Pak? Kayak apa kabarmu gitu, Pak? Oh. Jadi kabar. Jadi kita lihat nanti dalam bahasa Ibrani bagaimana kabar gitu ya. Jadi tentu akan dimulai dengan kata Jadi kata Jadi kita lihat dulu apa kata Ibraninya kabar ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kabar itu salam ya, salum gitu kan. Jadi salum, Jadi bagaimana keadaan. Atau juga dalam bahasa Ibrani bisa itu diganti dengan juga sejajar dengan ma. Jadi ma salum atau salum. Jadi bagaimana kabar?
Nah, itu dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi bisa nanti kalian lihat kalau misalnya sebentar saya buat dulu sini. Nah, sorry. Nah, ini. Ma shalom atau ha shalom bisa. Nah, ini. Atau ha shalom ya. Ma ha shalom atau ini ma ha shalom. Itu dalam bahasa Ibrani. Ma ha shalom. Jadi apa kabar? Nah, supaya lebih pasti, misalnya ya saya tunjukkan dulu. Sebentar. Kalau kalimat tanya dalam bahasa Ibrani. Nanti bisa kita search ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Kalau bertanya dalam bahasa Ibrani. Ada juga yang disebut sebagai zakar, yaitu maskulin, dan juga ada nekeba yang artinya feminin. Kita hari ini akan belajar mengenai pertanyaan apa kabar dan lain sebagainya. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata untuk mengucapkan apa kabar. Ya, jadi akan saya coba atau praktiskan bersama teman saya, dan nanti pemirsa di rumah bisa mencobanya sendiri di rumah ya, dengan mengikuti dan mendengar ya apa yang kita ucapkan. Oke, dalam bahasa Ibrani ada juga yang disebut sebagai zakar, yaitu maskulin, dan juga ada nekeba yang artinya feminin. Kita akan melakukan percakapan ya, saya dengan dia dengan Lego ya, dan kita akan bertanya dan saya akan menjawab ya, dia bertanya saya menjawab. Oke, kita akan mulai. Hai, מה שלומך? טוב, תודה. מה נשמע? הכל טוב. מה חדש? הכל בסדר. מה העניינים? טוב מאוד. מה המצב? מצוין. מה קורה? אין חדש. איך אתה? אני בסדר. Oke, saya akan coba untuk bertanya dia dalam bahasa Ibrani dan dia akan menjawab. Ya. מה שלומך? טוב, תודה. מה נשמע? הכל טוב. מה חדש? הכל בסדר. מה העניינים? טוב מאוד. מה המצב? מצוין. מה קורה? אין חדש. איך אתה? אני בסדר. יופי. Oke, jadi untuk wanita ya, misalkan saya sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan, lalu saya bertanya kepada dia sebagai perempuan dan saya laki-laki, saya akan bertanya apa kabar, itu artinya dalam bahasa Ibrani yaitu mas lomech. Mas lomech. Kemudian ada lagi satunya yaitu at. Oke, jadi ada perubahan antara
Yang laki-laki bertanya kepada wanita. Ibrani yaitu apa kabar. Nah, dalam bahasa Ibrani sendiri ada memiliki beberapa kalimat atau kata dalam mengucapkan apa kabar. Ya, mari kita langsung saja. Oke, dalam video saya bersama Lego, di mana dalam video tersebut adalah percakapan berbagai macam cara mengucapkan apa kabar dalam bahasa Ibrani. Kita akan langsung saja, yaitu yang pertama, ma slom ha. Ma slom ha ini memiliki akar yaitu shalom, ya, di mana artinya salam. Dan ha ini adalah bentuk kepemilikan. Nanti kita akan belajar di video-video sesi-sesi berikutnya. Ya, saat ini kita akan coba belajar yang lebih mudah saja dulu. Kemudian di dalam percakapan tersebut dijawabnya atau saya menjawabnya yaitu tof toda. Ya, halo, Horas. Sedangnya berubah. Tof toda. Tof itu artinya baik, kemudian toda itu artinya terima kasih. Saya lupa ini ma itu artinya apa. Jadi ma slom ha. Apa kabar dalam bahasa Ibrani. Tapi seperti saya bilang, dia punya akar itu dari kata shalom. Yang kedua yaitu ma nish ma. Ma nish ma. Ma. Nah, itu karena bahasa Ibrani mereka sudah Ibrani yang Ibrani yang modern, maka tidak sama dengan bahasa yang kita pelajari sekarang ya, karena huruf-hurufnya beda. Tapi pada dasarnya sama. Jadi tadi ma shalom itu adalah apa kabar ya. Nah, jadi jawabannya tof ya, tof mi'ot atau baik gitu. Jadi itu, jadi ma shalom gitu ya. Jadi itulah dalam bertanya. Jadi ada kata ha ya, ma ha ini, ma itu ya, ma shalom. Begitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan secara ringkas dulu. Ini bahasa Ibrani lanjutan sebenarnya. Soal yang saya sebutkan tadi, kata-kata kerja. Ini ada beberapa kata kerja lagi yang harus kita tindak lanjuti dalam kalau mau belajar bahasa Ibrani lebih mendalam, yaitu nifal, piel, pual, hipil, hopal, hitpail. Jadi ini adalah bahasa Ibrani yang memberikan arti yang banyak lagi kepada kita. Walaupun nanti ini agak jarang digunakan, yang paling banyak digunakan ialah ini, soal kalb, perfect, imperfect, participle, dan ini yang paling banyak dalam bahasa Ibrani digunakan. Kata kerja pangkal Ibrani, kata kerja pangkal. Tapi kalau kata kerja yang ini sebenarnya kata kerja kuat namanya disebut dengan kuat, ini agak jarang. Tapi ada dalam bahasa Ibrani.
Nah, saya akan jelaskan ini secara secara umum supaya minimal kalian bisa mengerti apa itu sebenarnya kata nipal, pual, dan sebagainya. Supaya ya nanti kalau misalnya kalian mendengar kata itu, kalian sudah bisa mengerti sedikit ya. Nah, ini nipal. Nah, sama seperti perfect imperatif, ada konjugasi untuk kata-kata nipal, pual, hitpael. Nanti ada konjugasi yang harus kita hafalkan nantinya. Tapi ini tidak akan kita pelajari dalam kali ini. Hanya supaya kalian tahu bahwa ada lagi kata-kata kerja dalam bahasa Ibrani untuk bisa kita mengerti bahasa Ibrani dengan baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk nipal, ya ini dibagi-bagi lagi lebih dalam lagi, yaitu menjadi 6 kata kerja. Jadi ini 6 kata kerja dalam bentuk orang ketiga tunggal ya. Nah, jadi nanti ini misalnya nipal, piel, pual, hipil, hopal, hipael gitu ya. Nah, misalnya nipal, apa arti kata kerja nipal? Nipal adalah pangkalan kata kerja pasif dan refleksif dari kata kerja kal. Ini nipal. Nah, jadi kalau kata kerja nipal ini mengandung arti aktif ya, aktif dan kerja pasif dari kata kal. Nah, jadi pangkal kata kerja pasif dan refleksif dari kata kerja kal. Kal yang kita pelajari di atas, yang dulu itu. Nah, jadi dia subjeknya itu dipengaruhi oleh kegiatan atau keadaan dari kata kerja. Nah, dia misalnya kalau pasif, misalnya ini, niktaf hadavar, artinya firman itu telah ditulis. Ini contoh kalau dia pasif dari kata nifal. Nah, kata nifal itu sendiri nanti ada konjugasinya seperti ini. Konjugasi nifal. Ini. Nibal. Nisbar ya. Nisbar. Nisbara. Nisbart. Nisbarta. Nisbart. Nisbarti. Nisberu. Nisbartem. Nisbartem. Nisbarna. Nisbarnu. Nah, ini semua ada konjugasinya. Artinya dia telah dipatahkan. Jadi kata telah dipatahkan. Dia sudah, kalau dalam bahasa Inggris dia jadi past ya, past tense ya. Nah, jadi itu nifal. Jadi nisbar, nisbara, nisbarta, nisbart, nisbarti, nisberu, nisbartem, nisbarten, nisbarnu. Itu perfectnya. Kalau perfect menjadi nifal. Jadi kalau imperatif nifalnya apa? Ini sama seperti imperatif yang di atas yang kita baca, yang kita konjugasikan waktu kal itu menjadi yisaber, tisaber, tisaberi, esber, yisberu, tisberna, tisberu, tisberna, nisber. Jadi kalau kohortatifnya apa? Isbera. Kalau imperatifnya apa? Tisber, tisberi, tisberu, tisberna. Kalau partisipnya apa? Tadi partisip kan kita belajar partisip tadi. Nisbar, nisbara, nisbarin, dan nisbarot.
Nah, ini dia yang harus dihafal kalau untuk nipal. Ada konjugasi-konjugasi yang harus kita hafalkan. Tapi untuk semester ini kita tidak akan belajar itu lagi. Baru ada piel. Apa arti piel? Piel dianggap sebagai pangkal yang membuat kal lebih kuat dan intensif. Supaya lebih kuat arti daripada kata itu, adalah kata piel. Nah, piel itu nanti ada transitif, ada intransitif ya. Statif, intransitif, dan transitif. Misalnya kados, dia kudus. Menjadi kidos, dia menguduskan. Jadi kal dia kados, jadi dia kidos menjadi dia menguduskan. Dia menguduskan. Jadi kalau kadal, dia besar, menjadi kidol, dia membesarkan. Nah, itu contoh. Kemudian itu nanti juga ada konjugasinya. Ini piel, konjugasi piel. Ini siber, sibera, siberta, sibert, siberi, siberu, siberten, siberu. Ini pielnya. Ada konjugasinya. Nah, itu kata piel ya. Lalu kata pual. Apa arti kata pual? Nah, digunakan dan bila muncul seringkali dalam bentuk partisip berfungsi sebagai bentuk pasif dari piel. Dia berfungsi sebagai bentuk pasif dari piel. Nah, jadi misalnya kalau kata kerja pual ini misalnya ini kalau konjugasinya subar menjadi subara, subarta, subart, subarti, subaru, subarten, subarnu. Jadi dia telah dihancurkan. Nah, jadi cirinya itu kan pakai kibusnya atau kibus. Dia itu pakai u ini kibus. Jadi dia pakai u. Ini subar, berarti dia pual. Dia pual. Nah, kemudian ada lagi kata kerja selain pual yaitu hivil. Apa arti hivil? Digunakan menyatakan kausatif dari pangkal kal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dia sering menjadi awalan memper. Ini memper atau kan. Maka dia misalnya memperdengarkan, memperlihatkan. Jadi itu hivil. Nah, misalnya ini we hakbar et lebu, dan ia mengeraskan hatinya. We hakbar, we hakbat ya, we hakbat et lebu, dia mengeraskan hatinya. Lebaf atau lebu itu artinya hatinya. Jadi mengeraskan itu menjadi hipil. Nah, juga ada konjugasinya yang harus dihafal di hifil ini. Menjadi ini himlik, himlihka, himlihta, himlihti, himlihku, himlihtem, himlihten, himlihnu. Nah, ini harus dihafal. Mereka telah mengangkat seseorang menjadi raja. Nah, itu namanya hivil. Nah, kemudian terakhir adalah kata hofal. Hofal adalah pangkal yang paling jarang muncul dari ketujuh pangkal lain.
hanya 100 kata di kerja digunakan dalam Hopal. Itu ditemukan dalam teks Masora dan kata Hopal itu tidak banyak digunakan. Nah, jadi dia misalnya ini contoh ini Kal ingat, Jakar dia ingat, kalau Hivil ia mengingatkan, Hichkir kan, Hichkir dia mengingatkan. Kalau Hopal Hachkar ia diingatkan. Nah, kalau Hivil mengingatkan tadi atau mengawalan me dan kan, the Hichkir ini kan berarti ia mengingatkan. Kalau Hopal ia diingatkan, Hotchkar, Hachkar, ya, atau Hotchkar itu menjadi ia diingatkan. Nah, ini contoh kata Hopal. Lalu nanti kata Hopal ini juga punya konjugasi seperti ini. Hamlah, hamlecha, hamlahta, hamlahti, hamlahu, hamlahtem, hamlahten, hamlahnu. Jadi dia punya konjugasi juga. Nah, inilah kata kerja yang berikutnya dan terakhirlah ini hitpael. Hitpael. Jadi hitpael ini menunjukkan arti refleksi atau resiprokal dari kata piel. Di teks Masora hanya 175 kata kerja yang dipakai kata hitpael. Nah, jadi hitpael ini juga punya konjugasi menjadi seperti ini. Hit, kan? Hit, pat, hit, ha, jek. Hit, hajek, hit, hajeka, hit, hajakta, hit, hajak, hit, hajakti, hit, hajaknu, hit, hajaktem, hit, hajakten, hit, hajaknu. Jadi dia punya konjugasi. Nah, itulah beberapa harta kerja dalam bahasa Ibrani yang tentu tidak akan kita bahas itu dalam pertemuan dalam bahasa Ibrani kita sekarang, karena itu akan dipelajari dalam bahasa Ibrani lanjutan. Nah, dengan demikian berakhirlah pelajaran kita bahasa Ibrani kita untuk satu semester ini. Ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Bukunya kan sudah saya kirimkan, baca-baca terus. Kalau ingin mendalami bahasa Ibrani, nanti kalau misalnya lanjutan ingin mau tafsir atau membaca bahasa Ibrani secara langsung, kalian sudah punya modal ya, sudah punya modal, dan menerjemah sebenarnya kalian sudah bisa. Asal nanti bisa ada belilah kamus bahasa Ibrani Indonesia. Lalu kalian lihat kata dasarnya, lalu nanti konjugasikan. Ingat konjugasi. Konjugasi itu menentukan arti. Baik kal imperfect, imperatif, kohortatif itu ya, harus dilihat. Supaya bisa mengartikan kalimat lebih baik. Begitu ya. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita untuk bahasa Ibrani. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya dalam belajar bahasa Ibrani satu semester ini. Tentu ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan dengan baik dan benar, karena kita sama-sama belajar dalam bahasa Ibrani ini. Jika ada kata, tutur, sikap, cara saya mengajar yang tidak berkenan, mohon dimaafkan supaya kita suci ya menghadapi Advent yang kedua dan memasuki Advent yang ketiga, sembari menanti kali kedua Kristus datang ke dunia ini untuk menghakimi kita yang hidup dan yang sudah mati. Lalu yang ketiga, berdoalah supaya orang tua kita sehat panjang umur, diberkati usaha mereka sehingga mereka bisa membayar uang kuliah kita supaya kita bisa ujian semester ya. Karena siapa yang belum membayar uang kuliah tidak akan bisa ujian ya. Supaya mereka sehat panjang umur. Yang keempat, silakan mengerjakan tugas-tugas akhir semester sehingga bisa menyelesaikan dengan baik supaya mendapatkan yang terbaik dalam semester ini. Yang terakhir, selamat menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Tetap jaga prokes, jangan kemana-mana.
supaya kita bisa bertemu tatap muka minggu depan, semester depan maksudnya, supaya kita bisa berjumpa di ruang nyata di kampus untuk belajar lebih baik lagi. Kalau nanti meningkat lagi virus ini di pasca Natal ini dan tahun baru, kemungkinan besar kita masih tetap daring. Tapi kalau kita jaga, jangan kemana-mana, kita akan bisa bertemu semester depan. Itulah harapan saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Horas, Joshua, Yakobo. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih. Kami minta teman kami Rima untuk membawa doa kita. Mari kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, karena penyertaan-Mu satu hari ini masih bisa kami rasakan, sukacita dan damai sejahtera hingga pada saat ini Bapak. Bapak yang baik, kiranya Engkau masih memberkati kami dalam proses belajar mengajar pada saat ini ya Bapak, sehingga kami telah menyelesaikan satu mata pelajaran. Kiranya Engkau memberkati ilmu yang telah kami timbang pada saat ini ya Bapak, kiranya Engkau menjadikan ilmu itu menjadi bekal bagi masa depan kami nantinya ya Bapak. Harapan dan cita-cita kami seluruhnya, mahasiswa kami ya Bapak, kami serahkan semua di tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para dosen kami ya Bapak, dimanapun mereka berada dan apapun pekerjaan mereka ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati senantiasa ya Bapak, kiranya Engkau memberkati rezeki, memberkati keluarga mereka ya Bapak, dan memberkati setiap aktivitas mereka ya Bapak. Terutama untuk dalam kesabaran mereka mendidik kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa dalam untuk orang tua kami ya Bapak. Apapun pekerjaan mereka ya Bapak, untuk menafkahi atau menyekolahi kami ya Bapak, kiranya Engkau mengikut campur tangan ya Bapak, agar mereka bisa menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tingginya ya Bapak. Banyak dosa dan pelanggaran kami perbuat ya Bapak, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Bapak, kiranya Engkau hapuskan itu ya Bapak, agar tidak terhalang kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa melalui anak Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas doanya. Selamat sore, sampai jumpa semester depan. Ya, Horas, Joshua, Yakobo, matur nuwun, moleate. Pak. Horas Pak, Moleate Pak. Rajuang Pak. Sahogele. Oke.